kami terdakwa. Hukum dia sesuai aturan. Dan Tapi kalau memang sudah enggak, jelas sudah ngapain kamu ada-adakan gitu? batas-batas. Jangan kita ada-adakan. Hapusnya kewenangan. Dan ini perkara kami yang di Kelurahan Metro Jaya yang kalau kita lihat dalam perkara ini juga kami ini perkara 2018 Pak. Kejaksaan karena 2018 sampai kami sekarang kita kita lebih dilakukan abuah terhadap Nah di sana ancaman kalau 3 tahun saja itu hanya 6 tahun Pak. Di sana itu hapus kewenangan penahanan karena ini ancamannya kemudian tinggi. dihitung masalah Kalau di keluasan. konvensi atau di Keesokan harinya setelah terjadi peristiwa ada dua undang-undang itu yang jangan dijalankan kita salah menafsir nanti tentang undang-undang ITE dan KUHP itu. Perlu Karena inilah yang kita mohon kepada majelis baru hakim 10 tahun makanya kami ajukan perlawanan kan bisa supaya nanti yang seperti yang disampaikan harus oleh agak-agak Bapak ribet itu Majelis, sebenarnya kalau ancamannya bahwa datang ke kepada bawah. mereka itu Ini hanya putusan 10 tahun. dan nanti atas Tahu, apa Pak, yang kita ancamannya. sampaikan. Kalau Makanya di tadi saya undang-undang sudah pornografi singgung memang di 12 dalam tahun. kesempatan itu. Karena majelis hakim menyatakan disampaikan dalam keberatan dan penyesuaian hukum pidana. maka kami siap menyampaikan itu dalam 1 minggu ke depan. Jadi mohon Dan kami akan tuangkan semua. Dan ini jaksa juga harus dia paham ini atasannya menyatakan dari Kejagung loh, ditandatangani oleh Jampidum bahwa tentang penanganan perkara. Apabila ini diperhatikan kewenangan penuntutannya. Karena kalau kita lihat, makanya saya juga minta tadi di dalam persidangan itu bahwa penuntut umum cabut dakwaan kalau memang kamu udah tahu itu gitu loh. Dia kan sarjana hukum juga, sama-sama loh kita. Itu hanya sama-sama paham dan baca itu KUHP. Karena udah berlaku, makanya saya pertanyakan di sidang tadi. Benar, berlaku. KUHP baru berlaku, KUHP baru sekarang berlaku. Artinya jelas dalam undang-undang itu seandainya pun benar ada perbuatan ini harus dilihat mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa ataupun pelaku tindak pidana. Jadi jelas KUHP baru menguntungkan klien kami hanya di sini. Dan kedua saya sudah sampaikan tadi sedikit bahwa terkait pencemaran nama baik jelas mengatakan di sana. Nanti kita lihat kalau disesuaikan di pasal KUHP baru yang ini yang sudah berlaku itu pasal 433 di ayat 3-nya tolong dibaca jelas mengatakan di sana apabila itu dilakukan menyatakan dari Kejagung dihapus dapat tidak dipidana lagi gitu loh dihapus pidananya terus bagaimana kan tindakan kita penegak hukum harus dihentikan proses hukum itu jelas juga lagi di dalam hukum kita yang berlaku ya kecuali kalau kita hanya sekedar berbicara KUHP dan juga undang-undang penyesuaian hukum pidana yang nomor 1 tahun 2012 yang udah berlaku juga jelas kok di sana. Nah, makanya nanti kami sampaikan di sini. Kita lihat berlaku majelis hakim ini benar-benar dia menegakkan keadilan dan kami mohon itu supaya dihentikan proses hukum karena itu bunyi dalam undang-undang. Mana yang lebih dihentikan prosesnya Pak? Ini orang udah daluarsa kok bisa diproses jelas dan ini sebagai presiden buruk dan penegakan hukum jelas dalam dakwaan tadi mungkin kita udah dengar semua dalam dakwaan itu jelas mengatakan bahwa di sana nanti kita si Suhari ini yang duluan bahkan mengirim di media sosial wanted ada bahasanya di orang datang ke sana mengklarifikasi kenapa kamu cari saya lalu itu salahnya di mana hati-hati loh bukan hanya satu orang klaim kami ini terdakwa bukan bagi semua kita seluruh rakyat Indonesia ini termasuk juga semua penegak hukum ini nanti bisa ada anak yang nakal dia posting foto kita baru kita datang kita mengklarifikasi bilang pencemaran nama baik kita dari mana hukumnya itu jangan dipegang-pegang dong hukumnya jangan pemerintah diintervensi dari manapun itu loh itu harapan kita kalau benar-benar hukum ini kita tegak mari kita tegak majelis hakim bagaimana kita Indonesia ini dibilang oh ini negara hukum nah ini bukan negara hukum namanya itu kalau bisa kita rekayasa kasus pegal-pegal dihentikan prosesnya pasal gitu loh nggak boleh dan klien kami jelas dua laporannya dan di Polda Metro Jaya duluan malah pada tanggal 15 dan pada tanggal 18 September di bulan yang sama si korban ini membuat laporan pada tanggal 29 September logika hukumnya di mana pendidik kita dulu dan penegak hukum sampai sekarang ini gimana harusnya kan bisa ditelaah jaksa ini kan menelaah Pak itu dia telaah hati-hati loh ini apa bukan hanya dia harus buat rangkaian secara utuh dalam dakwaannya itu ini kan nggak terungkap tadi laporan-laporan itu dalam dakwaan termasuk juga semua penegak hukum ini terus gimana nyusun dakwaan itu karena ini adalah dakwaan ini bahan dalam yang pencemaran nama baik kami berharap dan kami juga percaya bahwa majelis jangan dipermaksudkan dong karena ini adalah yang terakhir Pak minta keadilan dan itu bukan permintaan sebenarnya keadilan itu bukan permintaan Pak itu hak setiap orang yang dijamin oleh negara ya, itu udah jelas-jelas dalam konstitusi ya, kalau dia permintaan Pak boleh aja orang nggak ngasih rekayasa ya, dan bukan dipermainkan Pak kita minta semua penegak hukum ini ya, dan ini kita juga dua laporannya di Polda Metro Jaya yang memohonlah kepada petinggi-petinggi kita ini